Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama membahas pernyataan dari seseorang yang mengaku adalah mualaf. Dan beliau ini mengklaim dia menjadi seorang mualaf karena mengikuti petunjuk sebagaimana dituliskan dalam kitab Injil. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama penjelasannya dalam cuplikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mualaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Nah teman-teman sekalian, gayanya ini seperti Ustadz Bang Samudra ya, yang juga mengklaim beliau masuk Islam atau keluar daripada kekristenan karena mengikuti perkataan sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Injil. Oke, kita dengarkan lebih lanjut ya. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya nas ini kalau dibaca secara keseluruhan sangat jelas bahwa ungkapan sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-29 adalah sebagai jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat kepadanya tentang hukum yang terutama. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus mengutip apa yang dicatat di dalam kitab Taurat, yaitu dalam Ulangan pasal 6 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-5. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen mengenai kata Esa sebagaimana dicatat di dalam Alkitab kita, sebenarnya ini adalah terjemahan dari kata Ibrani yaitu Echad. Nah Echad dengan Yahid itu berbeda teman-teman. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja diterjemahkan sama-sama Esa, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani dua istilah ini sangat-sangat berbeda maknanya. Nah penggunaan kata Echad di dalam Alkitab ini untuk menjelaskan suatu kualitas dari kesatuan teman-teman. Berbeda dengan kata Yahid ini untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya adalah numerik atau angka-angka. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang kata Echad dalam bahasa Ibrani, yang dimaksudkannya adalah untuk menjelaskan kualitas dari suatu kesatuan. Nah teman-teman, sebenarnya mengenai contoh ini terlalu banyak di dalam Alkitab, tetapi saya akan menggunakan salah satu contohnya saja. Misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24, saya baca untuk teman-teman. Dikatakan begini firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah teman-teman, ini adalah dua insan, laki-laki dan perempuan. Dikatakan keduanya menjadi satu. Nah kata satu ini merujuk kepada kata Echad untuk menjelaskan kesatuan kualitas dari keduanya. Dan oleh karena itu sangat jelas bahwa kata Esa atau dalam bahasa Ibrani adalah kata Echad itu tidak dipakai dan tidak dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat numerik, tetapi untuk menjelaskan sesuatu yang merujuk kepada kualitas dari suatu kesatuan. Nah teman-teman sekalian, berbeda dengan kata Yahid. Misalnya salah satu contohnya di dalam Alkitab adalah ketika dikatakan bahwa Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Nah kata tunggal itu merupakan terjemahan dari kata Ibrani yaitu Yahid. Nah kata Yahid ini biasanya dipakai atau dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka atau numerik. Oleh karena itu ketika dikatakan maka Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, karena memang yang sedang dibicarakan di situ adalah Ishak, maka ini berbicara tentang angka, maka digunakanlah istilah Yahid. Dan oleh karena itu teman-teman, sangat jelas bahwa kata Yahid dan kata Echad itu dua istilah yang berbeda, sekalipun kedua istilah bahasa Ibrani ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa saja diterjemahkan ke dalam satu kata yaitu Esa. Tetapi kalau ditinjau dari bahasa Ibrani, kedua istilah ini adalah berbeda. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa. Percaya itu, karena itu firman.
Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Percaya itu, simpel aja. Kita nggak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang. Semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata, ya Natalia nggak ikut katekisasi ya. Natalia nggak lulus katekisasi, makanya nggak ngerti tentang Trinitas. Nah teman-teman sekalian, mengenai Trinitas ini sudah sangat banyak dibahas dan saya yakin juga teman-teman sudah mengerti. Tetapi dalam bagian ini saya mengajak kita semua untuk menjawab argumentasi yang disampaikan oleh Natalia Iriani ini dengan menggunakan standar atau model penalarannya sendiri. Tadi sangat jelas dikatakan bahwa kalau Alkitab katakan Allah itu Esa, ya sudah Esa, jangan lagi dipersulit. Kalau demikian, mari kita bertanya kepada Natalia Iriani mengenai perkataan Tuhan Yesus, misalnya di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang kelima yang mengatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah teman-teman sekalian, dalam konteks Yahudi, bahkan dalam semua agama, saya sangat yakin bahwa kita semua menerima suatu fakta bahwa yang memiliki hak dan superioritas untuk mengampuni dosa ialah hanya Allah sendiri. Dan di dalam nas ini sangat jelas dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada seseorang yang lumpuh. Karena itu, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan dirinya adalah Allah. Karena itu ia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan pada saat ia mengatakan hal ini, orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa hal demikian tentu bertentangan dengan pemahaman mereka. Sebab mereka tahu bahwa yang memiliki hak untuk mengampuni dosa adalah hanya Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus melakukan itu. Nah bagaimana menurut Iriani mengenai hal ini? Sebab prinsip atau kemudian standar penalaran yang diterapkan tadi, apa yang dikatakan oleh Alkitab atau apa yang disampaikan oleh Alkitab dengan makna-maknanya, maka itulah adanya, jangan lagi dipersulit. Sekarang bagaimana dengan pernyataan yang seperti ini? Kemudian tidak hanya itu, misalnya teman-teman di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, tidak ada satu orang nabi dan juga tidak ada satu rasul pun yang berani mengklaim bahwa aku dan Allah adalah satu. Ini hanya dinyatakan dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan bahkan saya belum pernah menemukan ada seorang nabi di dalam agama lain, ada seorang rasul di dalam agama lain berani memberikan sebuah klaim yang sangat-sangat tegas, aku dan Allah yang Esa adalah satu. Yang bisa dan yang pernah melakukan hal demikian adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Dan karena itu bagian ini saya tujukan kepada Natalia Iriani untuk memberikan jawaban sesuai dengan model penalaran dan juga standar penalaran yang saudari terapkan sendiri. Dan karena itu teman-teman, bila kalian berkenan silakan kalian share ini sehingga kemudian dengan segera bisa diketahui oleh Natalia Iriani dan kemudian kiranya berkenan dan mampu menjawab sesuai dengan standar dan model penalaran yang sudah disampaikan sendiri. Terima kasih teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.